Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan kajian ontologi dalam filsafat ilmu. Adapun kelompoknya Yamul Fazri, Rahmatun Naimah, dan Sustikawati. Jadi yang pertama kami mau ngebahas adalah pengertian ontologi. Jadi ontologi ini sendiri berasal dari bahasa Yunani on atau ontos yang berarti ada, dan kata logos yang berarti ilmu atau ilmu tentang ada sebagaimana adanya secara integral dengan segala aspek. Ontologi merupakan ilmu tentang yang ada. Nah, ontologi sendiri adalah ilmu yang membahas terkait tentang hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani ataupun konkret maupun rohani, ataupun bisa disebut dengan abstrak. Nah, kata ontologi ini berarti gagasan tentang kejadian yang paling murni dari ilmu pengetahuan yang menginvestigasi terhadap alam semesta. Jadi, secara spesifik bahwa pengertian ontologi ini sendiri merupakan suatu hal yang ada, pengertian ilmu yang ada sesuai dengan reality yang konkret. Terus untuk selanjutnya pengertian ontologi menurut tokoh-tokoh filsafat. Nah, menurut Surya Sumantri tahun 1958, ontologi sendiri ini merupakan filsafat ilmu yang membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Telaah ontologis akan menjawab pernyataan sebagai berikut. Pertama, apakah objek ilmu yang akan ditelaah? Bagaimana wujud yang hakikat dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti merasa dan mengindra yang membuahkan pengetahuan? Jadi menurut Surya Sumantri, ontologi ini sendiri merupakan tentang seberapa kita ingin tahu dalam sesuatu yang ada. Terus kedua, menurut Sutriono dan Hanafi di tahun 2007, ontologi ini merupakan azas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaah ataupun objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan serta penafsiran tentang hakikat realita, atau bisa dikatakan sebagai metafisika. Dari objek ontologi atau objek formal tersebut dapat merupakan landasan, bisa disebut sebagai landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya itu berkaitan dengan alam, kenyataan, dan keberadaan. Jadi menurut Sutrisno dan Hanafi ini sendiri, ontologi yaitu merupakan azas ataupun batas ruang lingkup dari wujud. Jadi seperti itu. Terus ketiga, menurut pandangan Delianggi, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan seperti apakah artinya ada, apakah golongan-golongan dan hal yang ada. Jadi lebih kepada pandangan ada itu ada enggak. Nah, itu pandangan dari Delianggi terkait ontologi. Terus menurut ensiklopedia yang juga diangkat dari konsepsi Aristoteles, ontologi adalah teori atau studi tentang wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Nah, ontologi ini sinonim dengan manifestasi, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang ada ataupun yang asli dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur, dan prinsip benda
tersebut. Nah, itu menurut ensiklopedia. Nah, terus terakhir ontologi menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina ini salah satu tokoh filsuf dari timur. Nah, ontologi ini adalah objek pemikiran menjadi objek, sesuatu yang ada karena yang lain dan ada karena dirinya sendiri. Jadi menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina, ontologi ini sendiri merupakan objek pemikiran dari objek. Jadi sesuatu hal yang mungkin ada karena yang lain. Bisa jadi merupakan stereotip dari orang-orang, seperti meja. Kenapa adanya meja? Kenapa bisa dikatakan meja? Karena semua orang mengamini bahwa itu adalah meja. Itu menurut ontologi menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah, dari sini ada beberapa aliran-aliran dari ontologi sendiri. Yang pertama itu aliran monoisme. Nah, aliran monoisme ini merupakan berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik asal berupa materi ataupun berupa ruhani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Jadi menurut aliran monoisme ini sendiri, ontologi merupakan suatu hal yang ada hanya satu. Jadi mungkin bisa dikatakan ada itu ya merupakan suatu hal yang sangat hakiki, ada. Terus yang kedua yaitu aliran dualisme. Aliran dualisme ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Jadi aliran dualisme ini merupakan aliran yang mengatakan bahwa ontologi adalah dualisme, yaitu antara ruhani dan jasmani. Terus yang ketiga yaitu aliran pluralisme. Nah, aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari kesentuhan yang mengetahui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Jadi gabungan antara monoisme dan dualisme. Terus yang keempat, aliran nihilisme. Nihilisme ini berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Nah, istilah nihilisme ini diperkenalkan oleh Ivan Turgenev pada tahun 1862 di Rusia. Nah, jadi doktrin tentang nihilisme ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Itu pada pandangan Gorgias tahun 486 360 sebelum Masehi yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Terus yang terakhir, aliran agnostisisme. Nah, paham ini merupakan mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Nah, itu baik hakikat materi ataupun hakikat rohani. Nah, kata agnostisisme ini berasal dari bahasa Greek agnostos yang berarti engkau 16, artinya not, gnou artinya know. Nah, timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Terus untuk selanjutnya itu aspek-aspek ontologi dalam ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama itu menggunakan cara ilmiah, yang kedua itu sistematis, koheren, rasional, komprehensif radikal, dan 6 radikal, 7 universal. Itu adalah beberapa aspek-aspek ontologi dalam ilmu pengetahuan. Nah, untuk manfaat belajar ontologi ini sangat bermanfaat. Yang pertama itu membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Terus membantu memecahkan masalah pada pola relasi antar berbagai eksistensi dan eksistensi.
Terus yang ketiga, bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah baik itu sains hingga etika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.